I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Ayunintias dengan NIM 2522211. Saya di sini akan membahas mengenai cache memory yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas UAS saya. Terlebih dahulu saya akan membahas apa sih itu pengertian cache memory. Pengertian dari cache memory itu sendiri yaitu cache memory adalah salah satu jenis memori yang digunakan di dalam sistem komputer untuk meningkatkan kecepatan akses data memori utama. Kemudian cache memory ini bekerja dengan menyimpan data secara sementara di dalam memori yang lebih cepat, sehingga ketika CPU akan mencari data tersebut tidak perlu lagi membaca dari memori utama yang tentunya lebih lambat dibandingkan dengan cache memory. Kemudian cache memory ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama cache memory eksternal. Cache memory eksternal ini merupakan cache memory yang terdapat pada mainboard. Yang kedua, cache memory internal. Cache memory internal merupakan cache memory yang terdapat di dalam prosesor. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dari cache memory itu sendiri. Cache memory dinilai lebih efektif dan lebih efisien dalam mencari atau menemukan sebuah data yang akan dicari oleh CPU. Jadi, fungsi dari cache memory itu sendiri yang pertama yaitu mempercepat proses akses data pada sebuah perangkat. Jadi, ketika CPU akan mencari sebuah data atau membaca sebuah data, CPU tidak langsung membaca pada memori utama, tetapi CPU akan membaca di cache memory terlebih dahulu. Jadi, ketika data tersebut ada di dalam cache memory, maka data dapat ditemukan lebih cepat dibandingkan kita harus mencari data di dalam memori utama. Kemudian yang kedua yaitu meringankan beban kerja prosesor atau CPU. Di sini ketika kita tidak menggunakan cache memory, maka CPU atau prosesor akan mencari data yang akan kita cari itu di dalam memori utama. Jadi prosesnya dinilai lebih lambat. Tetapi ketika kita menggunakan cache memory, maka prosesor tidak atau CPU tidak perlu mencari di memori utama, tetapi langsung saja mencari pada cache memory tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mempercepat kinerja performa memori perangkat. Yang terakhir yaitu menjadi perantara antara CPU dan RAM memori utama. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai level yang ada dalam cache memory. Jadi cache memory memiliki beberapa level, lebih tepatnya memiliki 4 level, yaitu yang level pertama disebut dengan internal cache, level kedua disebut dengan external cache, level ketiga disebut dengan main memory, level keempat disebut dengan secondary memory. Jadi setiap level yang ada pada cache memory memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pada level pertama atau internal memory, prosesnya lebih cepat namun harganya mahal, dan ukuran memori pada cache level 1 ini berukuran sekitar 8 KB sampai 128 KB. Kemudian pada level kedua dalam cache memory atau disebut dengan internal memory memiliki kapasitas yang lebih besar dari 156 KB sampai 2 MB. Namun pada level 2 ini dinilai lebih lambat dibandingkan level pertama, tetapi memiliki keunggulannya seperti kapasitasnya yang lebih besar. Jadi kalau level pertama itu kapasitasnya kecil tapi dia cepat. Kalau level kedua itu kapasitasnya lebih besar dibandingkan level pertama tetapi kerjanya lebih lambat. Kemudian pada level ketiga disebut dengan main memory. Memori cache ini tempat komputer bekerja. Jadi pada level 3 ini merupakan tempat komputer bekerja
saja. Kemudian ukurannya kecil dan begitu daya dimatikan, data tidak lagi tersimpan di level 3. Nah, pada level 3 ini cache memory ini memiliki keunggulannya yang lebih besar, kapasitasnya lebih besar, tetapi proses kerjanya lambat. Dan di level 3 ini ketika daya dimatikan atau sebuah komputer itu dimatikan, maka data yang tersimpan di level 3 itu hilang. Jadi ketika daya dimatikan, data hilang. Bisa saja disebut dengan tidak disimpan secara permanen gitu. Selanjutnya level 4 yaitu secondary memory. Ini merupakan memori eksternal yang tidak secepat memori utama, tetapi penyimpanan memori dan data secara permanen. Jadi jika di level 3 ketika daya dimatikan, data hilang. Di level 4 ketika daya dimatikan, data tetap tersimpan, jadi tidak akan hilang, dan disebut juga dengan penyimpanan data secara permanen. Jadi pada level pertama itu dia cepat tapi ukurannya kecil. Pada level kedua dia ukurannya besar tapi kerjanya tidak secepat pada level pertama. Nah, pada level ketiga ketika daya dimatikan, data hilang, jadi tidak disimpan secara permanen. Nah, pada level keempat, pada cache memory ini, data yang disimpan tidak akan hilang atau disimpan secara permanen. Nah, ketika daya dimatikan, data tetap tersimpan, tidak akan hilang. Itu merupakan level di dalam cache memory. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana cara kerja cache memory pada sebuah komputer. Jadi, cara kerja cache memory ini melibatkan CPU, cache memory, dan RAM. Jika CPU memerlukan data, maka CPU akan mencari data tersebut di dalam cache memory. Ia akan mencari data tersebut dari cache memory level pertama. Jika data tetap tidak ditemukan, maka CPU akan membaca data tersebut ke level kedua dalam cache memory. Namun, jika tidak ditemukan lagi, maka CPU akan membaca data tersebut pada level ketiga dalam cache memory. Kemudian, jika data tersebut tetap tidak ditemukan dalam level ketiga, maka CPU akan membaca data tersebut pada level 4 pada cache memory. Kemudian, jika data tersebut ditemukan oleh CPU di dalam cache memory tersebut, maka CPU akan membaca data tersebut. Kemudian, jika data tidak ditemukan di dalam cache memory, maka CPU tersebut akan mencari data di dalam RAM. Kemudian, jika data ditemukan di dalam RAM, maka data dioper kembali ke CPU. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.